Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bakal bahas mic dari Saramonic yang sesuai banget dengan kebutuhan kalian. Mulai dari kebutuhan vlog sampai kebutuhan buat cover musik. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu ada Saramonic SR-XM1. Mic Saramonic ini bentuknya sangat kecil dan kelebihan dari mic Saramonic SR-XM1 ini adalah dia bisa diputar. Nah, mic ini cocok banget buat kalian yang suka ngevlog dengan mic yang tidak terlalu besar. Lalu mic ini bisa untuk handphone atau tidak? Ya, jawabannya tidak bisa karena dia hanya memiliki 2 pin dan sedangkan handphone itu perlu 3 pin, kecuali kalian bisa pakai tambahan adapter lagi. Lalu bagaimana hasil dari mic ini? Berdasarkan dari review YouTube, hasil dari mic ini cukup bagus dan suaranya sangat jelas, dan gue juga udah coba nonton beberapa review. Di sini gue nggak bisa ngasih unjukin hasil audio dari gue sendiri soalnya gue syuting pakai kamera Sony A6000 dan kalian tahu Sony A6000 itu belum ada mic external, jadi gue nggak bisa ngetes hasil dari mic ini. Sekali lagi, mic ini lebih cocok buat vlog dan tidak direkomendasikan untuk seperti membuat video-video percakapan gitu. Itu tidak rekomendasi dan gue kurang yakin tentang mic ini. Nah, mungkin segitu aja pembahasan dari mic Saramonic SR-XM1 ini. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada Saramonic SR-M3. Saramonic SR-M3 ini kurang lebih bentuknya mirip-mirip sama Rode Go, tapi jika diperjelas lagi, mic ini berbeda dengan Rode Go. Nah, perbedaan inilah yang menjadi kelebihan dari mic SR-M3 ini. Mic Saramonic SR-M3 ini memiliki beberapa settingan yang bisa kalian atur. Lalu di samping mic ini ada jack mic output dan input. Jadi kalian bisa memonitoring audio kalian dan juga kalian bisa merekam pakai 2 mic sekaligus. Lalu bagaimana hasil dari mic ini? Gue juga udah nonton reviewnya, kalian bisa tonton. Menurut gue hasil dari audio Saramonic SR-M3 ini menurut gue sangat bagus dan kalian bisa cek sendiri di YouTube. Sekali lagi di sini gue nggak bisa ngetes hasil audionya karena gue pakai, sayang banget sebetulnya. Menurut gue sendiri, menurut gue pribadi nih, Saramonic SR-M3 ini udah bisa nyaingin Rode Pro Plus. Karena Saramonic SR-M3 ini dia harus menggunakan baterai. Kalau Rode Go itu kan enggak. Jadi cocok banget buat kalian yang cari mic seperti Rode Pro Plus. Ini menurut gue rekomen. Kalian bisa coba review dulu di YouTube. Nah, yang ketiga ada Saramonic Blink B500B1. Nah, mic ini adalah pesaing Rode Wireless Go. Mic yang sistemnya wireless, kira-kira apa sih kelebihan dari mic ini? Mic ini bisa sampai 2 transmitter, lalu mic ini juga bisa ditambahkan clip-on yang sudah include di dalam box ini. Jadi cocok banget buat kalian yang ingin buat liputan, karena cara sistem kerja ini nggak terlalu ribet banget, cukup mudah. Kalau di liputan lain itu harus bongkar pasang clip-onnya, kalau pakai Blink 500 ini kalian bisa pakai clip-on, dan kalau kalian malas pakai clip-on, kalian bisa copot clip-onnya lalu tinggal ditempelkan begini aja. Karena di bagian sini dia penjepit, kalian tinggal jepit kayak begini, nah dia bakal otomatis ngerekam. Atau kalian juga bisa dengan cara menggenggam. Mungkin gue nggak bisa jelasin banyak, jadi menurut kalian gimana tentang hasil mic ini? Kalian bisa komen di bawah. Nah, baru kita masuk yang keempat. Yang keempat ada Saramonic UMIK Kit 1. Saramonic UMIK 9 Kit 1 ini seri termurah di kelasnya, karena di kelasnya ini dia bisa dikatakan sama kayak Rode Filmmakers sama Sennheiser sama Sennheiser. Jadi kenapa mic UMIK 9 ini rekomend banget buat kalian yang cari seperti Rode Filmmaker sama Sennheiser. Tapi kalau kalian bandingin sama Sennheiser ini, kekuatan sinyalnya masih menang Sennheiser ketimbang Saramonic UMIK 9. Tapi menurut gue itu bukan jadi masalah juga. Katanya sih mic ini bisa sampai 100 meter kalau di keadaan outdoor. Sedangkan kalau di indoor itu kurang lebih bisa sampai 50 meteran lah. Dan di dalam box ini cukup lengkap dengan aksesoris kecilnya. Nah, segitu aja pembahasan tentang Saramonic UMIK 9 ini. Gue sekali lagi gue nggak bisa ngetes hasil dari audio ini karena lebih jauh gue pakai kamera, cuma di sini gue kamera pakai Sony A6000. Nah, jadi menurut kalian gimana tentang Saramonic UMIK 9 ini?
Nah, kita lanjut yang kelima. Kalau yang kelima dan enam ini lebih masuk ke kebutuhan kalian yang buat suka cover musik. Nah, yang kelima ada Saramonic Smart Track Plus. Smart Track Plus ini cocok banget buat kalian yang suka cover musik, mulai dari pakai smartphone, lalu juga pakai kamera. Dan Saramonic Smart Track Plus ini juga memiliki line output dan input yang lengkap, jadi kalian bisa memasukkan suara gitar dan vokal secara bersamaan. Dan Saramonic Smart Track Plus ini juga banyak banget yang udah pakai buat mereka yang suka cover musik. Dan Saramonic Smart Track Plus ini menurut gue cocok banget buat kalian yang ingin membuat rekaman cover-cover musik. Nah, yang terakhir ada Saramonic Smart Track 2. Saramonic Smart Track 2 ini bisa dikatakan pembersih audio bagi para pengguna iPhone, tetapi kelemahannya dia hanya bisa merekam suara kalian, tidak seperti Smart Track Plus. Kalau tentang pembahasan Saramonic Smart Track 2 ini gue nggak bisa banyak bahas karena memang fungsinya ya hanya untuk iPhone. Nah, mungkin segitu aja tentang pembahasan Saramonic Smart Track 2 ini. Jadi gimana tentang mic Saramonic ini? Adakah yang sesuai dengan kebutuhan kalian? Kalian bisa komen di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau jika ada kekurangan atau kurang jelas dari kata-kata gue, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini.